Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatis sabi'atu. Makalah yang ketujuh. An Yahya ibni Mu'adzin, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini Yahya bin Mu'adz salah satu ulama sufi ya. Dalam kitab Tazkiratul Awliya ini masuk beliau, nama beliau nih. Di antaranya beliau pernah dikirimin surat sama saudaranya. Kurang lebih begini dah. Saya, wahai saudaraku, alhamdulillah, saya minta 3 hal, saya udah dapetin 2, tinggal 1. Yang pertama, saya minta biar di tempat yang mulia. Saya berada di tempat yang mulia. Alhamdulillah, sekarang saya udah dapetin di tempat yang mulia. Yang kedua, saya berharap di akhir hayat saya ini ada yang ngurusin daripada orang yang bisa berkhidmat sama saya. Alhamdulillah saya udah dapetin budak perempuan, ya budak kan mau gak mau berkhidmat. Budak perempuan yang luar biasa, akhlaknya. Dia mau taat sama saya. Yang ketiga, ini belum dikabulin. Saya berharap sebelum saya mati, saya ketemu engkau. Gitu kata saudaranya. Nah, maka beliau jawab tuh dengan suratnya. Yang pertama, wahai saudaraku, udah ngirim surat tuh begitu, anda udah baca. Nah sekarang begini. Yang pertama, ente katanya udah dapetin tempat yang mulia. Ketahuilah, ente aja berusaha jadi manusia yang mulia menurut pandangan Allah. Karena kalau engkau mulia, dimanapun engkau berada, engkau tetap mulia. Gitu. Jadi bukan ngaruh sama tempat. Tempat biar kata penjara, kalau orang mulia, mulia. Tempat kalau orang hina, biar kata di istana, hina. Kalau dia orang hina. Di got memang orang hina lah, hina. Masuk got. Pampet besok kalau masuk got lagi. Tahu siapa itu. Jadi apa namanya, orang kalau mulia tetap mulia, mau di mana aja. Terus ente bersyukur dengan adanya budak yang berbakti sama ente, yang taat sama ente. Ketahuilah, ente juga seorang hamba, seorang budak. Ente budaknya Allah, ente hambanya Allah. Kudunya ente yang taat sama Allah. Kenapa ente nyuruh orang jadi taat sama ente? Ente jangan menduduki posisi Tuhan. Yang menduduki posisi Tuhan itu kayak Fir'aun, kata beliau gitu. Jadi diingetin oleh saudaranya. Yang ketiga, ente mau ketemu anak. Kalau umpamanya ente berzikir terus saking nikmatnya, ente berasa nikmat dengan zikir berzikir kepada Allah, ente bakal bersama. Ya seolah-olah ente bersama dengan ilmunya Allah, sehingga kenikmatan lain gak kelihatan. Ente gak bakal mikirin mau ketemu anak. Kenapa? Karena ente udah nikmat di dalam zikir sama Allah. Ngapain kalau ente udah ngerasain nikmat berzikir kepada Allah, terus apa nikmatnya ketemu anak gitu. Jadi ini kelas berat ini. Ya, kelas berat. Kalau kita mah bukan ukurannya. Zikir kita masih ngawang kemana aja. Duit kagak punya, zikir mulai makin puyeng. Subhanallah, 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 ya Allah. Assalamualaikum, ya nagih utang. Subhanallah. Nah, nagih. Ya Allah. Jadi apa namanya, beda kelas. Nah ini beliau dari beliau sebuah makalah, ma'asallahu karimun. Tidaklah bermaksiat kepada Allah siapa karimun, orang yang mulia.
Orang mulia nggak bakal dia bermaksiat sama Allah. Berarti orang yang bermaksiat adalah orang yang hina. Kita ini berarti masih hina, lantaran kita maksiat mulu. Kita masih sholat, maksiat iya jalan. Karena emang beratan ninggalin maksiat. Lebih berat ninggalin maksiat ketimbang jalanin taat. Lebih berat. Makanya kalau dia bisa ninggalin maksiat itu luar biasa. Tahajud tiap malam belum tentu kagak maksiat. Jadi ninggalin maksiat itu berat. Maka beruntung ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk menghindari maksiat. Entah apa caranya. Mungkin dengan tidur. Tidur akhirnya kita nggak jadi maksiat. Sakit mungkin nggak jadi maksiat. Tadinya udah diajakin sama kawannya. Kita janjiannya siap, mana marimba? Waduh, cuman ajeb-ajeb aja. Pas gilirannya meriang. Ditawar sama teman, ayo kita berangkat. Aduh, nggak tahan dari meriang. Allah selamatin dia. Nggak jadi dia bermaksiat. Gitu. Jadi itu satu keberuntungan berarti sakitnya dia jadi nggak maksiat. Gitu. Jadi apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk dalam pandangan Allah ya. Kata kita sakit kan buruk, padahal justru itu kebaikan buat kita. Jadi kita selamat dari maksiat. Kalau diniatin yang cakep-cakep insya Allah baik semua. Pahalanya jadi pahala semua. Kegiatan-kegiatan harian kita itu jadi berpahala semua. Asal diniatin hal-hal yang baik gitu. Jadi maksiat, di tempat sono maksiat dibikin tidur kita, dibikin ngantuk. Sampai di majelis ilmu ngantuk juga, bukan main. Itu berarti mungkin menghindari maksiat juga. Mungkin bisa jadi ada maksiat di majelis ilmu, umpamanya digibahin orang. Kan ada kadang majlis yang menggibahi orang. Kita jangan nyampe begitu, alhamdulillah. Tapi seandainya ada yang perlu diomongin, harus menyebut nama orang tersebut dalam beberapa hal boleh. Ya, duluan udah pernah jelaskan tuh, tazallam wasta'in wastabti hadzir. Jadi kalau orang dizolimi itu boleh ngomong, gua dizolimin sama siapa? Sama si fulan. Sebut namanya boleh. Oh, si fulan udah menzolimi, si fulan begini-begini. Itu disebut biar tahu, ya, biar diproses secara hukum. Pak polisi, saya udah dizolimin sama orang, sama siapa? Nggak enak polisi, gibah ntar kita ngomongin. Ya, udah beres sudah. Gibah itu kita polisi lah. Gimana diusir polisi? Ya, boleh berarti, boleh kita nyebut namanya gitu. Wastura apa namanya? Tazallam wasta'in wastafti hadzir. Juga orang yang pengen minta tolong, ya. Tolongin saya dong. Itu dia selalu jadi bikin resah masyarakat. Dia merampok, dia ini segala macam. Siapa? Ya, sebut namanya biar jelas gitu. Wasta'in wastafti, minta fatwa juga begitu. Wahadzir, ketika memperingatkan orang, ente jangan ngaji sama si fulan nih. Sama siapa Ustaz? Sama fulan. Sama siapa? Udah gua gak enak, tergibah. Sudah salah. Justru kalau tuh orang bahaya sebut. Dia ngajarin ajaran sesat, ya begini-begini umpamanya, itu boleh disebut orang kalau emang dia ngajarin sesat. Jadi nggak gibah itu ya. Termasuk fiskal mujahir, orang yang berbuat fasik dengan terang-terangan, udah nggak ada malunya lagi, ya boleh udah. Ya lu jangan main sama dia, lu lihat lu, begitu kelakuannya. Nah itu boleh. Ini secara syariat ya. Kalau ntar makom kaum sufi beda lagi kelasnya. Dulu ada Syekh Badruddin Al-Hasani. Beliau punya duit banyak, disuruh muridnya udah syekh juga nih. Ente yang paling alim di antara muridnya tuh. Ente nih bawa. Ente sedekahin kemana? No. Kalau kita apa namanya? Tempat pelacuran apa itu namanya? Ya begitu dah. Tempat pelacuran tuh kasih dia terus apa? Minta doa dari dia buat saya, doain saya bilangin. Jadi itu berinfak ke situ, sodakonya ke situ, dibawa nih begitu datang ke tempat pelacuran
Lah ngapain tuh orang gitu? Lah dandanan syekh muridnya. Lah mau ngapain syekh? Sini salah tempat ente. Gitu. Apa mau nyoba-nyoba? Apa kata saya? Enggak, ini saya buat duit dari saya Badrudin buat ente pada. Nih, terus pesannya Ustaz Badrudin minta doa ente. Doain biar dia sehat, panjang umur ya. Nih buat nangis semua itu. Ya, para WTS wanita tuna susila au ferek emang bener ya, itu ferek pada nangis semuanya ya, pada nangis semuanya, terharu, akhirnya pada tobat. Itu gimana saya Badrudin kenapa minta begitu? Karena dia tahu bahwa di WTS bukan yang melaguan, tetapi memang ini dia yang sering merasa bersalah. Gue suruh doain, gimana ya, gue aja kotor begini, bagaimana gue doain dia gitu. Nah justru dengan merasa rendahnya dia, itu penyebab doanya dikabulin. Ketimbang ama yang tukang ngaji tapi rada sombong hatinya. Gua mah gua elah. Gua ngangkat tangan aja langit biru. Langit biru Pak. Jadi waduh, kan ada yang berbangga akhirnya doanya ditolak gitu. Tapi bukan kelas kita itu. Bukan berarti kita akhirnya ada orang ngaji udah tua renta terus kita nggak mau berinfak kepada dia, sedekah sama dia, kita malah milih ke sana. Bukan kelas kita. Ya, kita nggak apa-apa, yang deket aja yang kita jelas, yang kita tahu, oh iya nih dia rajin ngaji. Tuh, kita kasih sedekah. Oh iya dia rajin ke masjid nih. Bukan kelas kita. Wah, gue datang kemana? Ke tempat pelacuran. Ngapain sedekah? Nah, ujung-ujungnya dicolek doang lu lah. Bangun kan ya. Udah kelengar ya. Jadi bukan kelas kita ya. Jadi makin tinggi orang artinya makin cakep. Wah itu lain lagi kelasnya. Ini tatanan syariatnya tadi begitu ya. Jadi ntar ada orang-orang yang memang sudah mencapai derajat-derajat tertentu. Jadi orang-orang mulia itu nggak bermaksiat sama Allah. Kemudian ay hamidul fi'al, artinya karim itu artinya hamidul fi'al, perbuatannya terpuji. Wa huwa, yaitu man yakramu nafsahu, orang yang mulia, orang yang memuliakan dirinya, bittaqwa, dengan takwa kepada Allah, wabil ihtirasi anil ma'asi, dan dengan memelihara dirinya dari maksiat. Jadi orang karimun itu, tahu karimun? Ya, karimun, Avanza, Xenia. Itu karimun tuh orang yang terpuji perbuatannya, dia muliain dirinya dengan takwa dan dia jaga dirinya dari maksiat. Takwa kata Sayyidina Ali, al-khauf minal jalil, takut sama Allah. Kalau takut Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau datang takutnya itu getar semuanya yang ada di sekitarnya, kayak getar saking takutnya. Beliau getar, yang lain getar, sampai hatinya itu gelisah. Kegelisahan hatinya 1 mil kedengeran. Kegelisahan hatinya itu sampai kedengeran, saking takutnya. Karena dulu pernah berbuat kesalahan, tapi bukan dosa besar yang menghinakan pelakunya, atau dosa besar ataupun dosa kecil yang menghinakan pelakunya. Ini kelas daripada hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan orang yang baik buat orang yang udah dekat, yang dapat rahmat khusus dari Allah, itu sebuah keburukan. Jadi kelasnya lain nih. Buat kita biasa aja, nggak salah kita. Kalau buat kelas yang tinggi, salahnya luar biasa. Paham gak nih? Saya sering contohin pokoknya gini. Orang sholat, kita lupa rakaat 3 apa 4, ambil 3. Kemudian biasa aja kan, nggak dosa kan? Ambil 3, tambahin 1, kemudian sujud sahwi, selesai udah. Tapi kayak Syekh Saiban nggak begitu. Lupa 3 apa 4, ambil 3,
kemudian beliau sujud, tambahkan 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sama kita. Cuma habis sholat besoknya beliau langsung ganti lupanya tadi, keraguan-keraguannya tadi itu dalam sholat, lalainya beliau dalam sholat beliau ganti dengan puasa 40 hari. Gitu. Ini kita banget nih. Ya. Itu beliau begitu lah. Kalau kita kagak senyengir aja. Ya, kayak nggak punya salah. Jadi beda kelasnya. Ini Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim bukan punya kesalahan besar, enggak, tapi takutnya luar biasa. Sampai-sampai kedatangan malaikat Jibril. Hal ra'aita habiban yakhafu habibahu. Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih takut sama kekasihnya? Beliau kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Apa engkau pernah melihat seorang kekasih takut sama kekasihnya? Kagak ada. Orang berdemenan, apa ia takut sama demenannya? Lah kagak, malah begitu jalan girang mah berdua-duaan. Ya main jambak-jambakan itu bercanda itu. Ya, nah duduk di bawah pohon ninjo. Emang kagak ada modalnya. Ya mau jalan ke sono, mau jajan di sono, duit kagak. Tekan. Jadi apa namanya? Artinya kekasih nggak mungkin dia ada rasa takut, justru kegembiraan yang luar biasa. Kekasih begitu kan ya? Ya, bahkan kalau kalau bisa di surga kita berdua, buah elah, sampai dinyanyiin di mana letak surga itu. Kan ada itu lagunya ya? Lagu siapa itu? Jadi dia kalau namanya kekasih pasti begitu. Kekasih ini kok ada kekasih yang takut sama kasihnya? Apa ketika dibilang begitu sama malaikat Jibril, maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya Jibril, idza dzakartu khati'ati fanasitu khillati. Ya Jibril, kalau aku lagi ingat kesalahanku yang luar biasa, aku lupa. Ya, dengan aku lupa bahwa Allah adalah sayang kepadaku. Lupa, saking ngerasa takutnya. Ini khauf ini. Ya, jadi nanti kalau kita ada khauf, ada roja, ada takut, ada ngarep, tetap ada tuh dua-duanya. Jangan dilepas. Ini dua-duanya pondasi. Kebangetan takut salah, kebangetan ngarep salah. Main judi aja. Gitu main judi, ente main judi. Ya Allah, ente tobat, tenang aja. Allah Maha Pengampun. Lah, kita mau ngomong apa kalau digituin? Lah, iya bener Allah Maha Pengampun. Tetapi kan romannya nyentehin banget, ya. Maka yang kayak gitu perlu ditanamkan rasa takut gitu. Jadi ada takut, ada ngarep. Nah ini kemudian wala atharad dunya, dan tidaklah atharad dunya, lebih menyukai dunia alal akhirati. Wala atharad dunya, dan tidaklah lebih menyukai dunia, artinya la qaddamaha, tidak mendahului dunia, wala faddalaha, tidak mengutamakan dunia, alal akhirati, atas kepentingan akhirat, hakimun, oleh orang yang bijaksana. Jadi orang yang hakim, yang bijaksana, dia gak bakal duluin dunia, dia pasti duluin kepentingan akhirat. Siapa hakimun itu? Ay musibun, yakni orang yang tepat, fi af'alihi, di dalam pekerjaannya, di dalam perbuatannya. Wa huwa ma yamna'u nafsahu, yaitu orang yang mencegah dirinya min mukhalafati aqlihis salimi, dari mukhalafati, menyalahi aqlihis salimi, akalnya yang salim, akalnya yang jernih, akal yang selamat. Jadi di luar akal sehat nih, dia nggak kerjain. Ya, yang di jalurnya akal sehat itu yang dilakuin tuh orang yang hakim. Kan ada orang yang nggak di luar akal sehat dijalanin, ya nggak? Ya segala macam. Jadi orang-orang yang hakim dia bakal duluin kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Lanjut apaan? Hah?
Oh, lemes amat. Lanjut satu lagi deh ya. Boleh nih. Oh, jam 10. Cukup dah. Cukup biar tenang. Ya enggak. Deg-degannya nambah. Jadi orang yang mulia, dia memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Jangan ngandelin takwanya orang tua, jangan ngandelin takwanya guru. Takwa ya masing-masing yang bertakwa gitu. Tapi kita ke anak kita, ya Allah biar anak kita Allah jagain, biar anak kita ikut taat, kita ini kudu taat. Ya, jadi apa namanya? Innallaha yahfazul aulad wal aulad bi ta'atil ajdad. Allah akan pelihara anaknya anak cucu dengan ketaatan bapak engkongnya. Kakeknya taat, bapaknya taat, anaknya dijagain, cucunya dijagain. Makanya bisa jadi kita kemari, kita taat sama Allah, mungkin bisa jadi bapak engkong kita pada taat kepada Allah. Nah itu kita jadi orang tua begitu. Maka kalau anak-anak nih sering-sering didoain. Pergi sholat kita doain gitu. Like setiap ngeliat doain. Setiap lihat, jadi nggak mesti setiap sholat. Asal lihat di hati langsung, biar jadi orang soleh, biar jadi orang soleh, biar gitu ya, biar jadi orang soleh gitu. Jadi tuh saja didoain, setiap ngeliat doain, setiap ngeliat ya, cukup di hati, nggak usah asal lihat. Bentar, kenapa sih begitu? Ya di hati kita doain. Nanti sholat kita doain, bacain Fatihah buat anak kita. Orang kita bacain Fatihah, anak kita bacain Fatihah, biar kata masih hidup. Ya Allah, dengan keberkahan Fatihah mudah-mudahan saya jadi anak soleh, bacain Fatihah gitu. Nah kalau kita sebagai anak, jangan ngeliat bapak kita, oh bapak kita udah sholat mulu, aman dah gua, lah nggak bisa begitu. Ya paham nggak? Ya jadi masing-masing ada tempatnya. Kata Imam Al-Ghazali, man zanna annahu yanju bi taqwa abihi, siapa orang yang dia merasa selamat dengan sebab takwa bapaknya, itu kaman zanna annahu yasba'u bi akli abihi, sama aja dia kayak orang yang rasa kenyang dengan sebab bapaknya yang makan. Apa iya bapaknya makan kita kenyang? Kagak. Bapak kita makan kita kenyang nggak? Lah kagak. Bapak kita minum, kita kenyang? Kagak. Sama kalau nganggap takwa, orang tua kita takwa terus kita selamat, itu sama aja kayak nganggap orang tua kita makan, kita kenyang. Kan kagak begitu. Kita makan, baru kita kenyang. Maka orang tua bertakwa, kita juga bertakwa. Tapi posisi kita sebagai orang tua, nah itu kita jalanin taat, biar apa? Biar anak cucu kita juga kebagian jadi orang yang taat gitu. Paham gitu? Nah, al-maqalatu tsaminatu tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wal mal wa barik lana fil ilmi wal mal hatta namlikal jamal wal kamal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tasba', wa min du'a'in la yusma', wa na'udzubika min haulil arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'al sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka ya rafi'al sya'ni wad daraji. Ya Rasul
الرجيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.